Baik, teman-teman semua, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik teman-teman sekalian, apa kabarnya? Sudah lama tak bersua. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan berapa pekan kita nggak belajar, tidak berarti teman-teman juga nggak belajar di rumah ya. Insya Allah pasti pada berjuang untuk menghafalkan 6 wazan kerap insya Allah ya. Oke. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita ya, dengan izin Allah kita mulai kembali pelatihan sekejap paham Al-Quran pada pertemuan yang ke-15. Masya Allah ya, ini luar biasa ya, sudah selesai sebenarnya materi-materi kita. Dari pertemuan 14 kemarin kita sudah selesai menghafalkan 6 wazan. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita hanya murojaah saja 6 wazan, kemudian latihan juga menterjemah untuk surah-surah berikutnya. Jadi sebenarnya yang paling penting dalam sekejap ini adalah menghafal 6 wazan yang teman-teman sudah hafalkan. Karena kalau kita buka Al-Quran pasti ada misalnya ya'lamun, ya'lamuna, ya'una, berarti mereka, ya kan? Nah, seperti itu nanti diingat-ingat, insya Allah akan membantu kita dalam menerjemahkan Al-Quran. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam memahami Al-Qur'an, dimudahkan juga dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan mengamalkannya. Baik, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Allahumma alimna Al-Qur'ana wa faqihna fid din. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajarkan kepada kami ilmu Al-Quran. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agamamu, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala nabina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin Allahumma amin. Baik teman-teman semua, faham Al-Qur'an? Mudah insyaallah. Mudah insyaallah. Jadi ya, sudah kita pelajarin bagaimana Allah sudah menjamin bahwa Al-Qur'an itu mudah insyaallah di surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40 ya, insyaallah. Baik, pada malam hari ini kita mulai dengan menerima setoran-setoran hafalan 6 wazan ya, 6 wazan. Baik, siapa yang mau coba terlebih dahulu, usahakan tidak mencontek ya. Nanti kalau ragu-ragu atau lupa-lupa tinggal dikasih bocoran. Baik, silakan Neng Kita, mangga 6 wazan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala fa'alu, fa'alta fa'altum, fa'altu fa'alna. Fa'ala dia telah mengerjakan, fa'alu mereka telah mengerjakan, fa'alta kamu telah mengerjakan, fa'altum kalian telah mengerjakan, fa'altu aku telah mengerjakan, fa'alna kami telah mengerjakan. Yaf'aluna, taf'alu taf'aluna, af'alu naf'alu. Yaf'alu dia mengerjakan, yaf'aluna mereka mengerjakan, taf'alu kamu mengerjakan, taf'aluna mereka kalian mengerjakan, af'alu aku mengerjakan, naf'alu kami mengerjakan.
Kok askuru? Fa'il. Tar. Fa'il, fa'ilin, fa'ilun, fa'ilah, fa'ilat. Fa'il orang yang mengerjakan, fa'ilun, fa'ilin orang-orang yang mengerjakan, fa'ilah perempuan yang mengerjakan, fa'ilat perempuan-perempuan yang mengerjakan, muf'il, muf'ilun, muf'ilin, muf'ilah, muf'ilat, muf'il orang yang mengerjakan, muf'ilun, muf'ilin orang-orang yang mengerjakan, muf'ilah perempuan yang mengerjakan, muf'ilat perempuan-perempuan yang mengerjakan. If'al, if'alu, if'al, kerjakanlah kamu, if'alu, kerjakanlah kalian. Fu'ila, fu'ilu, fu'ilta, fu'iltum, fu'iltu, fu'ilna, fu'ila, dia telah dikerjakan, fu'ilu, mereka telah dikerjakan, fu'ilta, kamu telah dikerjakan, fu'iltum, kalian telah dikerjakan, fu'iltu, aku telah dikerjakan, fu'ilna, kami telah dikerjakan, yuf'alu, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'aluna, uf'alu, nuf'alu, Oke. yuf'alu, Artinya dulu yuk. Yuf'alu. Belum selesai ya? yuf'alu, dia dikerjakan, yuf'aluna, mereka dikerjakan, tuf'alu, kamu dikerjakan, tuf'aluna, kalian dikerjakan, uf'alu, aku dikerjakan, nuf'alu, kami dikerjakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, hafal kan mudah insya Allah ya. Jadi kalau kita ada hafal itu, nanti tinggal Masih kita tersendat. ganti. Ya nggak apa-apa, nanti diulang-ulang. Nah ini nanti diulang-ulang, direkam ya di video. Nanti ujian akhir syaratnya ini video 6 wazan sama satu contoh. Satu contohnya nanti ya. Nah sekarang jawab artinya ya, saya acak ya. Jawab artinya. Langsung jawab ya, saya acak ya. Ya. Ya, budu. Apa? Ya, budu. Ya, budu. Ibadah, kamu, dia beribadah. Kemudian syukiro. Syukiro. Dia telah disyukuri. Oke. Isbiru. Sabar. Bersabarlah kalian. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kayak gitu ya. Luar biasa, mantul, mantap betul. Ya, Tita, Masya Allah ya. Itu ya teman-teman, walaupun masih terbata-bata kan kita baru, nanti tiap hari diulang-ulang aja ya. Jadi ini kan pertemuan 15, masih ada 16, 17, 18, 19, 25 kali pertemuan lagi. Setiap minggunya 7, 5 kali 7, 35 hari lagi ya, masih banyak waktu untuk menghafal ya. Kita udah nggak ada tambahan materi. Ini materi terakhir 14, jadi tinggal ngulang-ngulang, mencoba, di rumah dicoba, ibadah dipindah ke 6 wazan misalnya. Abada, abadu, abata, abatum. Pindah lagi, yuk, badu ya. Rubah, latihan merubah. Nanti kalau pas ditanya ngacak ini udah kebayang. Ciri ya betul Dita tadi dengar dulu ibadah. Oh ibadah, lihat awalnya yu atau ya. Seperti itu ya, udah betul caranya, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Siapa lagi yang mau coba merubah 6 wazan? Ayo. Dua orang lagi lah, 2 orang lagi. Ayo Mbak Eva, kayaknya udah kumat kamit. Ayo Mbak Eva. Ya, Bu Fendi, Bu Fendi. 6 wazan ya? Iya, 6 wazannya aja.
Sampai nanti jawab artinya. Biasalah. Sambil di raba-raba nanti. Ayo, silakan. Setoran 6 wazan kerap. Belum. Ya, setoran dan besar terap. Belum hafal semua sih, masih Nggak apa-apa, nggak berapa. apa-apa. Nanti diajarin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala fa'alu, fa'alata fa'altum, fa'altu fa'alna, fa'ala dia telah dikerjakan, Telah fa'alu mengerjakan. Jangan di. telah Itu mengerjakan. untuk majhul. Ya. Fa'ala dia telah mengerjakan, fa'alu mereka telah mengerjakan, fa'alta kamu telah mengerjakan, fa'altum kalian telah mengerjakan, fa'altu aku telah mengerjakan, fa'alna kami telah mengerjakan. Yaf'alu yaf'aluna, taf'alu taf'aluna, af'alu naf'alu. Yaf'alu dia mengerjakan, yaf'aluna mereka mengerjakan. Taf'alu kamu telah mengerjakan, Kamu kamu mengerjakan. mengerjakan. Taf'aluna kalian mengerjakan. Af'alu aku mengerjakan. Naf'alu kami mengerjakan. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Perempuan yang mengerjakan, fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan, muf'il, muf'ilun, muf'ilin, muf'ilah, muf'ilat, muf'il, orang yang mengerjakan, muf'ilun, muf'ilin, orang-orang yang mengerjakan, muf'ilah, perempuan yang mengerjakan, fu'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Apa ya? Nah, lupa. If'al, if'al. If'alu, if'al, kerjakanlah kamu. If'alu, kerjakanlah kalian. Apalagi ya? Fu'ila, fu'ilu. Fu'ila, Majhul. fu'ilu. Fu'ilta, fu'iltum. Fu'iltu, fu'ilna. Fu'ila, fu'ila dia telah dikerjakan. Fu'ilu mereka telah dikerjakan. Fu'ilat, fu'ilata kamu telah dikerjakan. Fu'iltum kalian telah dikerjakan. Fu'iltu aku telah dikerjakan. Fu'ilna kami telah dikerjakan. Yuf'alu, yuf'alu, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'aluna, uf'alu, nuf'alu, yuf'alu ya dikerjakan, yuf'aluna mereka dikerjakan, tuf'alu kamu dikerjakan, tuf'aluna kalian dikerjakan, uf'alu aku dikerjakan, nuf'alu kami dikerjakan. Masya Allah, perlahan tapi pasti ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, udah bagus Mbak. Tinggal dilancarin aja. Jawab artinya. Jawab ya. Insyaallah. Abadu, abadu. Abadu. Abada, abadu, abadu. Dia Abadu. Kalau abada dia. Ibadah. Ibadah betul. Terus abadu dari abada, abadu, abada, abadu. Yang kedua. Kalau abada apa abada? Dia beribadah, dia telah beribadah. Nah, kalau abadu di bawahnya? Mereka telah beribadah. Telah beribadah lagi ya. Yazkuru, yazkuru. Dia bersyukur. Yazkuru. 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 Nah, Berzikir.
Ya, Ya, dia dia berzikir. berzikir. Oke. Zukiru. Zukiru. Fu'ilu. Fu'il. Dukiru. Zukiru. Mereka Mm-mm. berzikir. Ya, mereka Mereka apa? telah berzikir. Ya, Mereka telah telah berzikir. diingat. Kan Berzikir. zikir ingat. Kan zikir kalau di majhul ingat. Mereka telah diingat. Sama diikat iya ya. Ya, oke. Satu lagi ya. Belum. Syakartum. Zakartum bersabar tum Syakar. kalian. Syakartum. Syakartum. Kalau sabar, sobar. Ini syakar. Kira-kira apa? Syakar apa ya syakar ya? Syakar, zikir, syukur, apa sabar? Syukur. Nah, jadi syakartum. Tum kalian bersyukur. Kalian telah bersyukur. Ya, kalian telah bersyukur. Oke, alhamdulillah, masya Allah ya. Oke, sekarang coba merubah kata aja. Silakan teman-teman yang mau ubah kata ibadah ke muazan. Siapa? Kita coba dua lah, ibadah sama syukur. Yang lain, silakan ubah ya dari namanya abada abadu, terus pindah lagi ya'budu ya'buduna, abid abid. Nah, dirubah ke 6 wazan. Siapa yang mau coba? Ibadah diubah menjadi 6 wazan. Ayo. Bolehlah nyontek-nyontek dikit. Ayo, siapa? Bu Ida, ayo Bu Ida. Kayaknya Bu Ida udah fasih ini. Ayo Bu Ida, coba aja. Nanti kalau salah dikasih tahu. Yang syukur, Ya sama aja cara merubahnya. Yuk, ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'buduna. Kok ya'budu langsung dari fi'il madi dulu. Abada, abadu. Abatta abattum. Abattu abatna. Abada dia telah beribadah. Abatu mereka telah beribadah. Abatta kamu telah beribadah. Abattum kalian telah beribadah. Abatu aku telah beribadah. Abatna kami telah beribadah. Terus Abid mudhari dulu habis mad. Habis fi'il madi, fi'il mudhari yang yaf'alu. Nah, pindahin ke ibadah. Buduna ta'buduna a'budu na'budu ya'budu dia beribadah ya'buduna mereka beribadah ta'budu kamu beribadah ta'buduna kalian beribadah a'budu aku beribadah a'budu kami beribadah. Benar, Betul. Abid. Abidun, abidin, abidah, abidat, abid. Beribadahlah kamu, orang yang beribadah. Abidun, abidin, orang-orang yang beribadah. Abidah, perempuan yang beribadah. Abidat, perempuan-perempuan yang beribadah. U'budu, beribadahlah kamu. U'bud, beribadahlah kamu. U'budu, beribadahlah kalian. Majhul, madi majhul, ubida. Ubida, ubidu, ubitta, ubittum, ubittu, ubitna, ubida, dia beribadah, disembah kalau ibadah disembah, dia telah disembah. Ubidu mereka telah disembah. Ubita kamu telah disembah. Ubitum kalian telah disembah. Ubitu
aku telah disembah. Ubidna, kami telah disembah. Terus Baduna, baduna, badu, dia disembah. Baduna, mereka disembah. Badu, kamu disembah. Baduna, kalian disembah. Badu, aku disembah. Badu, badu, kami kami. disembah. Oke, jawab disembah. ya betul. Jawab artinya abattum. Dia beribadah. Abattum tatum tuna. Abattum. Kamu beribadah. Kalau kamu itu tambah tum. Kalian telah beribadah. Nah, ya. Kemudian ubidtum. Nah, sama nih. Ubidtum. Tadi kan abattum. Sekarang ubidtum. Depannya ubidtum. Dia telah disembah. Ya, kemudian abidat. Perempuan-perempuan yang disembah. Yang beribadah. Yang disembah cuma yang untuk itu aja mudhari majhul ya. Satu lagi ya. Satu lagi. Ubida. Kalau abada dia telah beribadah. Ubida. Dia telah disembah. Oke, alhamdulillah, masya Allah ya. Kalau ditanya pusing juga ya Mbak Ida ya, karena kan banyak banget. Sama. Iya, karena memang kita belum hafal. Kalau udah hafal kan asal awalannya depannya kan fu'ila ya, fu'ila. Berarti dia itu madi majhul. Kalau dia yuf'alu berarti mudhari majhul. Oke. Baik teman-teman, ada lagi nggak yang mau coba satu lagi? Satu lagi, yang lain, yang belum bicara. Siapa ini ya, coba. Ada Mbak Dwi, ayo Mbak Dwi, tinggal ngerubah. Ayo Mbak Dwi Safitri Dwi, Jakarta Timur. Ya. Ya, syukur ya. Kalau belum hafal boleh ngintip-ngintip dikit lah. Ayo, syukur. Syakur ya, syakur. Fi'il madinya Syakaro ya. syakaro ya, syakaru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syakaro syakaru, syakarta syakartum, syakartu syakarna. Syakaru dia telah bersyukur. Jangan syakaru. Syakaro dia telah bersyukur. Syakaru mereka telah bersyukur. Syakarta kamu telah bersyukur. Syakartum kalian telah bersyukur. Syakartu aku telah bersyukur. Syakarna kami telah bersyukur. Terus? Yashkuruna. Ya kan bisa aja? Ya, betul. Tashkuruna. Ashkuru. Nashkuru. Oke. Yashkuru dia telah bersyukur. Dia Dia pakai telah bersyukur. lagi. Ya. Dia bersyukur. Yashkuruna mereka bersyukur. Tashkuru kamu bersyukur. Tashkuruna kalian bersyukur. Ashkuru aku bersyukur. Nashkuru kami bersyukur. Terus yashkur ya? Syakir. Oh syakir. Syakirun, syakirin, syakirah, syakirat. Betul. Ya, artinya Syakir. Iya. Orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur. Syakirun, syakirin, orang-orang yang bersyukur. Syakirah, perempuan yang bersyukur. Syakirat, perempuan-perempuan yang bersyukur.
Terus Kata perintah, ushkur. ya. Mana saja? Ushkur. Ushkurun, ushkirun. Dua aja kalau fiil amr dua. Ushkirun gitu ya Ustazah. Ushkuru. Ushkur, bersyukurlah kamu. Ushkurun, bersyukurlah kalian. Terus Ya kan, Ustazah? dua lagi fiil madi majhul. Betul. Berarti dari u. Ushkur. Syukiru. Madi majhul. Fu'ila. Syukirta, syukirtum. Syukirtu, syukirna. Syukiru. Syukiro. Kan fu'ila. Syukiro. Dia disyukuri gitu ya saja. Dia telah disyukuri. Syukiro, dia telah disyukuri. Syukiru, mereka telah disyukuri. Syukirta, kamu telah disyukuri. Syukirtum, kalian telah disyukuri. Syukirtu, aku telah disyukuri. Syukirna, kami telah disyukuri. Syukuru, Nah, you. Kalau madinya ya malu. Kalau majhul pakai you. Yushkaruna. Yushkaruna, tushkaru, tuskaruna, uskuru, nuskuru, gitu. Uskaru bukan uskaru. Uskaru, nuskaru. Terus artinya Yushkaru, dia disyukuri. Terus yushkaruna, mereka disyukuri. Tuskaru, kamu disyukuri. Tuskaruna, kalian disyukuri. Yuskaru, aku disyukuri. Uskaru, aku disyukuri. Nuskaru, mereka disyukuri. Kami disyukuri. Jawab artinya yashkuru. Yashkuru gampang. Yashkuru. Mereka telah bersyukur. Oh, salah. Kalau mereka kan bukan you depannya ya. Kalau ya depannya pasti mudhari. Yashkuru. Ya siapa yus? Yashkuru. Yashkuru. Nah, yashkaru berarti dia bersyukur. Iya, dia bersyukur. Sekarang Syukiro. Yang paling terakhir ya. Syukiro. Dia disyukuri. Salah. Kalau you baru dia syukiro. Kan kalau mudhari ya you. Kalau syukiro. Syukiro berarti dia bersyukur. Salah. Kan depannya domah. Yuskiro ya. Yuskiro. Syukiro. Pertanyaannya syukiro. Syukiro. Kalau yang itunya syakaru. Nah, itu madi kan syukiru. Bedanya ya yang terakhir berarti masjul kan Ustazah, masjul kan? Ya, tapi kan bukan iya. Kalau iya dia, tapi ini nggak pakai iya. Kalau pakai iya mudhari majhul, berarti sebelumnya. Dia telah disyukuri. Jadi ingatnya begini teman-teman ya. Kalau dia mudhari pasti ya ta'ana, yutu'unu, ya kan? Nah, gitu. Kalau madi abada, nah di sininya ubida. Nah, ganti domah aja. Oke ya, berarti masih butuh apa? Dihafal lagi ya. Masya Allah ya teman-teman. Jadi ilmunya di sekejap ini benar-benar ya, ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat dengan menghafalkan perubahan 6 wazan dari fi'il madi, mudhari, apalagi isim fa'il, fi'il amr, madi majhul,
madi, mudhari, majhul. Ini sangat bermanfaat karena kita bisa langsung lihat keadaan di setiap barisnya. Nanti kita coba latihan kan menerjemah. Ada ilmu, contohnya bisa kita lihat ada selain itu ada dibantu dengan garis. Kalau di Quran sekejap ya, kalau garis hijau 1 berarti madi. Kalau garis hijau 2 berarti madi majhul. Nah, selain itu dibantu dengan garis. Kemudian ada garis merah 1 berarti mudhari. Kalau garis merah 2 berarti apa? Mudhari majhul. Nah, jadi di sini kami semua dari pengajar sekejap ini sangat mendorong kepada ibu-ibu semua, pada teman-teman semua sering-sering menghafal 6 wazan ini karena ini dengan mengulang-ulang insya Allah kita bisa menguasai pada saat nanti kita menerjemah karena ilmunya bisa kita praktikkan pada saat kita membaca Al-Quran. Yu'minuna, nah, berarti yu'una, udah kebayang kan? Ya abudu, ya una, udah kebayang kan? Kalau ya apa, kalau yu apa. Nah, seperti itu. Makanya 6 wazan ini harus diulang-ulang terus sampai hafal ya. Jadi pekan lalu juga kita udah ulang, pekan ini kita ulang. Insya Allah 6 wazan ini diulang-ulang terus sampai di pertemuan terakhir 20 ya. Insya Allah banyak kata-kata dalam Al-Quran bentuknya 6 wazan ini. Kenapa 6 wazan ini kita hafalkan? Karena sebagian besar ada di 6 wazan ini. Kalau madi majhul masih jarang ya, masih jarang tapi ada. Jadi diingatkan kembali untuk kita semua menghafal 6 wazan ini dan mencoba untuk merubah misalnya ibadah, zikir, syukur, sabar, coba-coba aja diubah. Kalau misalnya lupa, lihat lagi bukunya kan ada contoh-contoh latihan ya, tinggal nyontek di situ. Ya, gitu ya. Jadi nanti masih ada kesempatan menghafal di pertemuan 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian baru ujian. Nah, ya. Ujiannya ini salah satu syaratnya adalah menyetorkan 6 wazan dan 1 contoh. Nah, itu. Baik ya. Baik teman-teman, ini kan ada 6 ini. Kemudian ada yang 3 huruf, 4 huruf, ibadah, zikir, syukur, sabar. Kita coba yang 4 huruf kita coba juga merubahnya. Kita bisa lihat di buku yang merah insya Allah ya. Jadi fi'il madi itu ada 6, mudhari ada 6, fa'il ada 5 ya. Fa'il yang kedua ada 5, fi'il amr itu ada 2, fi'il madi majhul ada 6, fi'il mudhari majhul juga ada 6. Jadi semua yang kita hafalkan itu 36 wazan. Kalau kita merubah 10 berarti 360 yang sudah kita ubah. Nah, gitu ya. Kita bisa merubah dengan 10 ini bisa merubah sekitar 360 kata. Nah, itu kita sudah lancar. Kalau misalnya ushkur, udah kita tahu oh itu if'alu, mesti dia fi'il amar misalnya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus latihan diulang-ulang lagi untuk menghafalkan 6 wazan ini. Baik, sebelum kita lanjutkan ke agenda berikutnya, kita menerjemahkan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Karena sudah tidak ada pertambahan materi, tidak ada. Kita hanya mengulang-ulang saja. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini kan ada nih perubahannya ya, yang di buku ya, contohnya ini. Abada, abadu. Coba lihat di majhul, tinggal ganti u. Ubida, fu'ila, ya kan? Fa'ala, fu'ila. Kalau mudhari'nya yaf'alu jadi yaf'ulu. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut saja menerjemah surat Al-Baqarah ayat 58 sampai 61 ya. Nah, ini untuk PR pekan depan nanti ini kita catat. Nggak ada yang ditanyakan, berarti sudah paham semua insya Allah ya. Nah, insya Allah udah paham semua, tinggal banyak latihan saja. Baik, kita mulai. Siapa ya ayat 58 yang nyentang tadi di kelas 158 itu adalah Bu Ida. Ya, Bu Ida. Yang lain menyimak ya, kalau ada yang belum dapat katanya boleh dicatat. Baca ta'us bismillah dulu Bu Ida. Ayat 58 ya Bu Ida. Ya, Ya, silakan. Sebentar Bu Ida saya ganti. minasyaitonir Bentar Bu Ida saya kasih dulu Al-Qur'annya dulu ya. Stop share biar yang lain bisa menyimak yang nggak bawa Al-Qur'an yang ketinggalan di kantor.
Ada teman yang rajin bawa ke kantor. Tunggu ya. Tunggu dulu Bu Ida, biar bisa dilihat di layar yang enggak bawa Al-Quran. 100 kayaknya. Dikit lagi, 5 menit lagi. Halaman berapa ya? Halaman 9. Halaman 9. 9. Oh, di sini nggak 9 karena pembukaan. Berapa ya kira-kira halaman 12 mungkin. 12, oh bukan 7. Oh, tambah 2 lagi 14. 14. 14. Oke, 14. Sudah kelihatan ya. Kurang besar kali ya. Lagi di 125 deh. Oke, ya silakan Bu Ida. Yang lain silakan menyimak. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman, udkhulu, masuklah, hadihi, Ya, sebentar. di, Sebentar. Itu udkhulu, perhatikan teman-teman nggak baca Al-Quran, nih udkhulu. Garisnya hitam. Berarti kata perintah. Akhirannya ada waw kan? Nah, berarti kalau waw ada, berarti kalian. Masuklah kalian. Nah, jangan masuklah aja. Kan? Ada waw kan? Menunjukkan kalian kan? If'alu. Nah, jadi udkhulu, masuklah kalian. Ya, lanjut Mbak. hadihi, ini, Koryati, negeri, Koryata, negeri, fakulu, Nah, sebentar. maka, Berarti mengartikan jangan ini negeri. Berarti dibalik ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman atau berkata, masuklah kalian ke negeri ini ya. Jangan ke ini negeri kan. Ke negeri ini. Nah, terus Mbak, fakulu. lalu makanlah Nah, min makanlah siapa? Siapa yang makanlah? Nah, perhatikan lagi nih. Sekalian kita belajar ya. Sekalian belajar. Ini kan garis hitam. Berarti kata perintah. Dia ada wow. Berarti kalian. Lalu makanlah kalian. Nah, gitu ya. lalu makanlah kalian dari minha, dari sebagian, Hatunya kan haitsu, darinya. darinya, haitsu, di mana, syi'tum, Haitsu apa? Haitsu apa? di mana, Apapun. sesukamu, syi'tum, sesukamu, Kok rogodan, sesukamu? Kok sesukamu? Tum apa? Tum apa? Kalian. kalian, Itu Kak Nenek mau katanya. Tum kalian. Berarti syi'tum Udah. apapun yang kalian kehendaki. Nah, atau Karena kalian ini. sukai. Tum kalian, bukanmu. Oke, ganti Mbak. Syi'tum yang kalian kehendaki. rogoda dengan nikmat, rogoda dengan nikmat, Iya, betul. dan masuklah kalian, Nah, betul. Dan masuklah kalian. Terus? Dengan pintu, sujuda Masuklah orang-orang, kalian melewati, tambahin bab itu kan pintu. Masuklah kalian melewati pintu. Oke, tambahin melewati pintu. melewati pintu, orang-orang yang sujud, Melewati pintu, tambahin Mbak, pintu gerbang. Di situ tuh ada pintu gerbang. Melewati pintu gerbang. Nah, terus sujudan. orang-orang yang sujud, Dengan sujud, bukan orang-orang yang sujud, dengan sujud. wakulu, dan katakanlah, hitotun, Dan katakanlah bebas. siapa? Perhatikan, wakulu. Kalian. Dan katakanlah kalian. Kami ya. Wow, kan Kalian. Mbak. Kalau fi'il amr itu cuma dua, if'alu. Kamu dan kalian. Dan katakanlah kalian. Hitotun,
bebaskanlah dari dosa-dosa, Hapuskan. naghfiru, Mm-mm. dari dosa-dosa, kita ampuni, lakum, Gimana? kami, Gimana? Dan katakanlah kalian bebaskanlah kami dari dosa-dosa, ya, kami dari dosa. lakum, kami, Kok lakum kami? khoton, Kok lakum kami? Kum siapa? bagi kalian ya, Kalian. bagi kalian, khoto yakum, kesalahan-kesalahan kalian, wasana zidu, dan akan kami tambah Karena akan menambahkan dalam perbuatan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Wasanazi itu dan kami tambahkan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan ya, berbuat kebaikan. Oke, alhamdulillah ya. Kita rapikan ya, Mbak. Disimak lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il qulna, dan ingatlah ketika kami berkata atau kami berfirman, udkhulu hadhil qaryata. Masuklah kalian ke dalam negeri ini. Fakulu minha, lalu makanlah kalian darinya. Haitsu syi'tum, apapun yang kalian kehendaki. Apa saja atau apapun, di mana saja, haitsu itu di mana saja boleh yang kalian kehendaki. Rogodan, dengan nikmat atau dengan puas boleh. Wadakhulul baba, dan masuklah kalian melewati pintu gerbang. Tambahin melewati pintu gerbang. Sujada, dengan sujud atau membungkuk ya, Wakulu, dan katakanlah kalian hitotun, bebaskanlah. Kenapa? Ada yang bicara? Enggak ya? Wakulu, dan katakanlah kalian hitotun, bebaskan atau hapuskanlah, nafiru, hapuslah kami, nafiru, dari kesalahan-kesalahan kalian. Ya, lakum, hitotu, dan bentar ya, dan katakanlah kalian, bebaskanlah kami dari dosa. Tadi ya Mbak, bebaskanlah kami dari dosa. Kemudian naghfir lakum, maka kami akan, naghfir itu kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, atau kami mengampuni bagi kalian. Apa bagi kalian itu? Kesalahan-kesalahan kalian tadi ya. Khoto yakum, kesalahan-kesalahan kalian. Jadi kaliannya ada dua tapi satu aja ya. Kemudian wasanazidul muhsinin, dan kami, kami akan, dan kami akan tambahkan ya, tambahkan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ya. Dan kami akan tambahkan nikmat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, gitu ya. Oke, baik. Nah, itu di ayat 58 ini kita sebutkan apa makna singkatnya. Jadi ini sebuah cerita dari Bani Israel pada zaman dahulu ya, yang Masya Allah diceritakan kembali dalam Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, untuk kemudian disampaikan juga kepada orang-orang Yahudi yang masih kafir ya, agar mereka mengingat kejadian ini lalu bisa mengambil pelajaran dari pelajaran tersebut. Jadi kan ceritanya itu adalah sesudah mereka diselamatkan dari kejaran Firaun. Masih ingat waktu dikejar-kejar Firaun? Nah kan, lalu Allah selamatkan toh, diselamatkan dengan apa? Tongkat Nabi Musa yang dipukul kemudian membelah laut ya. Nah, jadi ingat ketika waktu itu mereka sudah diselamatkan dari kejaran Firaun, yaitu diselamatkan di lautan, sedangkan Firaun dan para pengikutnya ditenggelamkan. Nah, mereka diselamatkan itu menuju negeri sebelah. Nah, negeri sebelah itu tanah Arab maksudnya. Nah, itu mereka dari Mesir kemudian dipisahkan oleh lautan menuju, tujuannya itu ke Palestina. Nah, itu ke Baitul Maqdis, ke tanah Aqsa.
Nah, ini sebenarnya cukup jauh sekali, berkilo-kilometer jauhnya. Di perjalanan itu mereka kelaparan. Mereka kelaparan. Kemudian diturunkan mana dan salwa. Nah, mana dan salwa ingat kan makanan yang siap saji. Ada ayamnya, istilahnya ada sausnya, tinggal makan. Allah memberikan makanan yaitu mana dan salwa yang siap saji yang tinggal dimakan. Nah, nikmatilah, puaskanlah apa-apa yang Allah berikan. Kemudian mereka kepanasan. Allah beri apa? Awan. Nah, dilindungi dengan awan yang sejuk sehingga mereka tidak kepanasan. Lalu mereka disuruh masuk ke Palestina, yaitu ke Baitul Maqdis ya. Kata Allah di situ yang tadi itu yang sujada ya, sujada ya. Sujada. Jadi dia suruh kata Allah, dan ingatlah ketika kami berkata kepada masuklah kalian ke dalam negeri ini, negeri Palestina, Baitul Maqdis, Baitul Aqsa, yang maksudnya itu negeri ini, negeri yang subur, maka makanlah dari negeri itu di mana saja kalian sukai tadi kan. Nah, tapi masuklah kalian melewati pintu gerbang. Nah, cara masuknya lewat pintu gerbang baba tadi ya. Pintu gerbang dengan keadaan apa? Keadaan bersujud atau membungkukkan diri dengan ekspresi untuk artinya itu mensyukuri segala nikmat Allah. Jadi masuk ke pintu gerbang itu agak membungkuk atau bersujud menunjukkan ekspresi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ayat 58 ini kita itu harus penuh ketundukan kepada Allah, jangan sombong, angkuh, tapi bungkukkanlah diri kalian dengan penuh kesyukuran karena Allah telah izinkan kalian memasuki negeri yang bagus, yang luar biasa, yang dulu terhina di Mesir di bawah rezim Fir'aun, sekarang berhijrah mendapatkan negeri yang luar biasa. Nah, ini masih perintah ya, belum dikerjakan apa-apa aja. Jadi pada saat itu masih perintah ya. Nah, jadi katakanlah kalian yang selalu kalian katakan hitoh, hitoh. Nah, dia bilang hitoh, hitoh ya. Ya Allah bebaskanlah kami dari dosa. Ya Allah hapuskanlah dari dosa. Maka Allah menyuruh untuk beristighfar. Maka hasilnya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Allah mengampunkan dosa-dosa yang kalian banyak dengan beristighfar. Bahkan Allah akan menambah kepada kalian kenikmatan karena kalian adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Buktinya apa? Disuruh masuk, ikuti masuk. Disuruh istighfar, ikutin istighfar. Disuruh sujud, ikutin sujud. Ini adalah orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi bukan saja diampunkan dosanya, sanazidu, kami tambahkan juga rahmat, kebaikan kepada kalian. Nah, ini perintah kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Nah, itu ceritanya di ayat 58. Jadi di sini banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan, hikmah untuk hidup. Allah siapkan banyak negeri yang bisa kita masukkan di dalamnya, kita masuk ke dalamnya di mana saja. Kita bisa tinggal di mana aja yang Allah siapkan negeri, entah di Jakarta, Depok, Bandung, Lampung, Bogor, di mana aja. Mana aja boleh kita tempati karena semua negeri itu adalah punya Allah yang begitu luas. Jadi jangan kita itu stres mikirin apa-apa, aduh susah hidup di Jakarta. Ya udah, kalau susah hidup di Jakarta pindah kemana yang sepi ya. Misalnya ke Papua atau ya di Papua, pindah ke Papua atau ke Makassar. Jadi kalau stres Jakarta, Allah punya negeri yang luas. Pindah kayak ke Sumatera ya, cari rezeki di sana. Jadi banyak negeri yang subur yang Allah sediakan untuk kita dan kita bisa mendapatkan kehidupannya di sana. Mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau pebisnis, silahkan. Jadi banyak tempat dan banyak sumber kehidupan. Kalau sudah masuk ke dalam negeri, masuk dengan penuh kesyukuran ya, banyak-banyak bersyukur pada Allah, jangan pernah sombong, banyak-banyak istighfar kepada Allah, maka nanti Allah akan ampunkan dosa-dosa kita dan ditambahkan lagi rezeki kita, diberikan rahmat karena kita orang-orang yang taat. Nah, ini adalah perintah kepada Bani Israel. Baik. Jadi di sini barang siapa yang pandai bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Itu ya, teman-teman ya. Baik, Masya Allah. Banyak banget makna dan faedah yang kita ambil dari ayat 58. Baik, kita lanjutkan lagi di ayat 59. Silahkan, tugasnya siapa ya? Mbak Endah, Endah Mukliatun ya. Silahkan Mbak Endah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabazzala alladziina dzalamu qawlan. Lalu orang-orang yang zalim
telah mengganti perkataan ghairul ladzi qila lahum, perkataan lain yang tidak dikatakan kepada mereka. Nah, coba lihat nih teman-teman ya. Nah, ini ada garis 2 ya. Qaulan ghairal ladzi qila lahum, ya kan? Perkataan yang bukan dikatakan, ya kan? Qila. Oke. Kepada mereka. Lanjut, Mbak. Pak Anzalna. Fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rizqan minas sama'i, maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim malapetaka dari langit. Bima kanu yafsukun, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Dulunya. Kanu. Kanu itu mereka dulunya. Dulunya mereka ya. Baik, sudah Oh, bagus. baik. Ada yang sedikit diperbaikin saja ya, Mbak. Oke. Fabaddala. Fabadal itu, badal itu ingat nggak? Kalau haji badal, artinya kita menggantikan ya. Iya, Jadi menggantikan. Oh, Nah, ya. fabadala, lalu fabadala, maka orang-orang yang zalim itu mengganti ya perkataan, orang-orang yang zalim itu mengganti perkataan yang Dengan bukan perkataan roy, lain. bukan ya, bukan dikatakan kepada mereka. Betul. Mhm. Fa'anzalna, nah, lalu kami itu kami Allah ya. Lalu kami Allah turunkan kepada ala alladzi zalamu, kepada orang-orang yang zalim. Zalim. Ya, zalamu itu mereka zalim, tapi cukup kita zalim aja nggak apa-apa ya. Zalim. Rijzan min samain, ya. Malapetaka dari langit. Nah, rijza itu siksaan, boleh malapetaka, minas sama dari langit. Bima kanu yafsukun. Bima disebabkan dulunya mereka atau mereka dulunya yafsukun adalah orang-orang yang selalu berbuat kefasikan. Fasik ya. Nah, itu. Baik, udah bagus ya artinya. Kita lihat maknanya ayat 59. Tadi kan sudah Allah perintahkan ya. Kemudian apakah mereka mengerjakan perintah Allah? Ternyata mereka itu tidak mengerjakan perintah Allah. Nah, akhirnya nanti Allah hukum mereka ya. Tidak bisa masuk ke Palestina, bertahun-tahun lamanya berputar-putar terus. Tidak masuk-masuk karena mereka tidak mau mendengar dan tidak mau beristighfar. Jadi mereka itu ingkar ya. Jadi Allah putar-putar, nggak pernah masuk-masuk ke Palestina. Disuruh istighfar, nggak istighfar. Nah, seperti orang mau ke Bogor tapi muter-muter dulu ke Depok, ke Jakarta Timur, ke Jakarta Selatan. Jadi Allah hukum mereka ya. Jadi di ayat 9 ini, 59 ini, mereka kan disuruh hitotun. Artinya bebaskanlah kami dari dosa, katanya gitu kan. Ternyata mereka ini orang yang zolim, ya, yang zolim, yaitu badala. Apa itu badala? Menggantikan. Mereka itu menggantikan apa? Perkataan dengan perkataan lain yang bukan dikatakan kepada mereka. Kan zolim ya. Nah, tadi disuruh hitotun tapi diganti dengan habba min syara sebenarnya ya, biji gandum katanya. Disuruh perkataan itu diganti biji gandum, artinya mereka sudah bosan makan mana dan salwa. Orang suruh hitotun dia ganti bilangnya habba min syara, diganti pokoknya bahasanya di sana. Dia itu bosan makan mana dan salwa. Nah, subhanallah, Allah sudah beri makanan siap saji, mereka bosan dan nggak ngerjain tapi minta ganti. Atau dia bilang hinto, artinya gandum, disuruh ngomong hitotun, dia bilang hinto ya. Sudah bosan makan mana dan salwa. Nah, ini mereka itu termasuk orang-orang yang apa ya, mohon maaf kurang ajar ya, nggak tahu bersyukur kepada Allah. Nah, maka gara-gara itu maka Allah turunkan kepada orang zalim itu malapetaka. Apa tadi malapetaka? Rijzan ya, minas sama ya, yaitu malapetaka dari langit. Berupa apa? Petir, topan ya, karena sebabnya mereka itu masih dalam keadaan fasik. Nah, maka Allah timpakan siksaan ya, siksaan atau malapetaka dari langit berupa topan, petir dan lain-lain. Nah, hikmah yang dapat kita ambil yaitu tidak boleh merubah perkataan Allah. Allah bilang hitotun ya hitotun, jangan ganti hinto, dia ganti ya.
Jadi kita tidak boleh merubah perkataan Allah. Kalau Allah bilang haram, ya dia bilang halal itu, ya. Kalau Allah bilang riba, dia bilang halal. Nah, nggak boleh. Kita udah jelas riba, kita bilang halal, tidak boleh ya. Jadi babi itu haram, dia bilang halal. Nah, itu tidak boleh. Jadi intinya tidak boleh mengubah hukum Allah. Itu berbahaya, bisa mendatangkan petaka yang dipercepat di dunia ya. Jadi orang zalim itu dipercepat hukumannya di dunia seperti orang-orang Israel sekarang ya. Nah, tapi di akhirat nanti disempurnakan lagi hukumannya. Nauzubillah min dzalik. Baik ya, itu ayat 59. Kita lanjut ke ayat 61, Mbak Eva. Silakan Mbak Eva. 60 60 ya. 60 dulu ya, Afwan. Ya, silakan. Ya, 60 siapa? saya, Mbak Dwi. Oh, 60 Mbak Dwi. Oh iya, silakan Mbak Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh, ya. Wa'il. Dan ketika Wa idis, yang panjang wa idis Tasqa Musa. istasqa Musa. Dan ketika Dan Musa meminta, ingatlah. Wa id itu dan ingatlah ketika, pakai ingatlah. dan ingatlah ketika Musa meminta air. Hujan, ada hujannya Ustaz. Soalnya ada, artinya ada hujannya. Minta air nggak ada? Minta air. Minta air. Mm-mm. Bagi kaumnya, untuk Baca dulu, kaumnya. baca dulu. Li qaumihi. Bagi kaumnya. Fakulna, maka kami berkata, idrib, pukullah, idrib bi'asaka, dengan tongkatmu, bi'asaka hajar, dengan tongkatmu batu itu. Nah, Maka coba pukullah bentar, tunggu. itu. Itrib itu kan garis hitam ya. Berarti itu kata perintah itrib. Pukullah. Bi asoka dengan tongkatmu. Bi asokal Batu hajar. hajar, Batu. batu itu. Fajarat min husnata. Berarti itu lalu Maka, terpancarlah tadi darinya. kan pukullah dengan tongkatmu sebuah batu, ya kan? Terus panjarat lalu terpancarlah darinya. Lalu memancar darinya. Minhu, Ya. baca dulu. Panjarat minhu. Ya, isnata asyarat aina, 12 mata air. Nah, betul. Terus? Oh, sungguh alima kullu unasi. Sungguh telah sebaiknya bacanya itu harus ya, memang harus ada potongan-potongannya ya. Kalau unasi nggak ada sambungannya ya. Jadi ada alima itu satu kata. Kullu unasim masyrabahum. Nah, jadi ada alima dulu apa? Ada alima, sungguh dia mengetahui. Kullu unasim masyrabahum. Golongan ya. Kullu Masing-masing apa? Setiap. Kullu itu setiap. Kullu setiap. Setiap golongan. Nah, golongan atau suku. Di situ kan suku ya. Unas itu suku. Ada golongan, ada suku. Tempat minum mereka, tempat minum. Apa? Dia mengetahui. Jadi setiap suku mengetahui tempat minum mereka. Tempat masyarakat. Bagiannya gitu ya saja. Ya, tempat minum mereka. Setiap mereka udah tahu, udah terpecah, tapi setiap mereka tahu. Terus, kulu. Ya, kulu makanlah. Makanlah siapa? Makanlah kalian, kan lu wow. Wow, makanlah kalian dan minumlah kalian dari rizki Allah. Wala ta'saw fil ard. Dan janganlah kalian melewati batas. Janganlah kalian berkeliaran.
Iya, tak tahu tuh berkeliaran fi aldi di muka bumi muka bumi mufsidin dan berbuat sebagai kerusakan. Nah, dengan berbuat kerusakan. Sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan, kan itu garis biru ya, orang-orang mufsidin, mufsidun, ya kan? Orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini makanya kan, masukkan nih fiil, isim fa'il kan? Isim fa'il 2 nih, mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik, kita rapikan ya teman-teman. Wa iltas Musa. Dan ingatlah ketika Musa meminta air liqaumihi untuk kaumnya, fakulna. Lalu kami Allah berkata, itrib bi asokal hajar, ya, pukullah dengan tongkatmu sebuah batu, ya kan? Kemudian fanfajarot, maka memancar min husnata asyrota aina, darinya 12 mata air. Asyra aina, 12 mata air. Qad alima, sungguh setiap suku itu baca ya, qad alima kullu unasim masyrabu, sungguh setiap suku itu mengetahui tempat minum mereka. Nah, kulu washrobu, makanlah kalian dan minumlah kalian, mir rizkillah, dari rezeki Allah, wala ta'tsaw fil ard, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi, ya, muka bumi mufsidin, dengan berbuat sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, itu ya. Jadi makna dari ayat 60 ini adalah, ini kisah baru ya ceritanya. Mereka kehausan, butuh makan. Akhirnya dia bilang, wahai Musa, doain dong kita, doain dong kita sama Tuhanmu. Biasanya Tuhanmu, padahal Tuhan mereka harusnya ya. Dia bilang Tuhannya Musa doang. Dia belum mengakui Allah. Biarkan kita mendapatkan air, karena mereka sudah mencari-cari tapi nggak nemu. Akhirnya Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami air, yaitu buat kaumku, ya. Jadi kemungkinannya akhirnya turunlah hujan. Kemungkinannya air itu bisa dari hujan, bisa dari sumber mata air. Tapi waktu Musa berdoa, kalau dia berdoa kan harusnya kemungkinan sumber air itu muncul dari apa? Dari hujan atau dari sumber mata air. Tetapi ketika Musa berdoa, tidak ada hujan dan tidak juga sumber air kayak sumur yang muncul. Nah, ini uniknya. Allah berkata, wahai Musa, kamu mau air kan? Nah, dengarkan aku. Kamu kan pakai tongkat itu, dan pukul sebuah batu. Itu ada batu, tolong pukullah dengan tongkat itu kepada batu itu dekat denganmu. Dipukullah. Kemudian Musa, ya Allah, apa hubungannya ya? Kok tongkat sama batu? Padahal kan kita minta air. Bukan turunnya hujan, bukannya ada sumber-sumber mata air. Kata Allah, apa hubungannya? Tanya Musa. Saya kan minta air ya Allah, kok disuruh pukul batu? Nah, Musa bertanya kepada Allah. Nah, kata Allah, saya kan Allah Tuhanmu. Kerjakan saja, nggak usah banyak nanya. Gitu ya, nggak usah banyak nanya. Nah, ternyata ketika mau dipukul batunya, maka memancar daripadanya 12 titik mata air. Kenapa? Yaitu sebanyak jumlah suku Bani Israel. Jadi jumlah suku Bani Israel itu ada 12. Jadi mata air itu jumlahnya 12. Nah, akhirnya setiap suku pun mengetahui tempat minum mereka masing-masing agar tidak berkelahi. Masya Allah. Alhamdulillah ya, ada air. Jadi mau masak sayur, mau rebus air, mau minum apapun, sudah tersedia air. Kata Allah, kalau sudah keluar air, janganlah kalian bermaksiat, ya. Jangan berkeliaran di bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, ingat ya, aku sudah berikan kenikmatan, bisa makan, bisa minum. Nah, jangan kalian berbuat kerusakan di bumi ya. Yang tadi wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Nah, hikmah untuk hidup kita dari ayat 60 ini, selalu berdoa kepada Allah jika ada masalah ya. Jadi kalau ada masalah kita jangan meratap di dinding
mungkin Facebook, mungkin status ya, jangan. Tapi berdoalah kepada Allah. Yang kedua, Allah pasti memberikan kita apa yang kita mau. Ya, tapi ingat, apa kuncinya? Harus sabar ya, perlu bersabar. Kadang-kadang Allah menjawab permintaan kita dengan cara yang unik. Air tidak dari langit, tidak dari apa sumber air, tapi dari apa? Dari tongkat ya, dari tongkat ya. Atau cara misalnya kita ada punya masalah sakit udah 2 tahun nggak sembuh-sembuh, bukan dari dokter tapi mungkin dari perantara orang yang Allah utus dengan memberikan suatu bisa jadi sembuh, ya kan? Nah, yang ketiga hikmahnya, kalau Allah kasih nikmat maka bersyukurlah, jangan kita bermaksiat kepada Allah. Nah, itu ya pelajaran yang kita ambil di ayat 60. Masya Allah ya, bagus sekali ya. Kalau kita baca sendiri gini nggak tahu ya apa maknanya ya. Tapi kalau dengan penjelasan gini, tambah dekat nggak kita? Tambah menjadi bersyukur nggak kita? Tambah bertakwa nggak kita kepada Allah? Makanya pentingnya kita tahu makna dari ayat-ayat yang kita baca. Baik, yang terakhir ayat 61, 61. Bantu Iya, Panji, banyak ya. banget. Ya, nggak apa-apa. Nanti dibantu pelan-pelan. Oke, Mbak. Silakan, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, ala ta'am Bukan Allah. ala Bukan Allah kan? ala Lan nasbir. Lan nasbirnya belum? Oh iya ya. Oh ya, lan nasbir Iya. loncat. Ya, Lan lan nasbira ala ta'ami wahidin. Nah, Kami ya, ya kami. kami tidak tahan hanya makan. Ini sebenarnya nih lan itu tidak akan, nasbir Tidak akan, kami. ya, Jadi kami tidak akan tidak akan sabar. sabar dengan satu makanan ya. Ya, atas makanan. Ya, atas Satu makanan. makanan, satu jenis Ya, makanan satu ya. makanan, ya, Udah mulai satu makanan berulah saja. lagi ya. Terus Ya. Fad'u lana rabbaka. Nah, sampai situ dulu. Fad'u lana rabbaka. Maka mohonlah kepada Tuhan kalian. Berdoalah kepada Tuhan kalian. Berdoalah untuk kami, kan lana untuk kami ya. Berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu. Robbaka Tuhanmu. Dia nggak mau Tuhan, harusnya Tuhan kami dong ya. Ya enggak? Kan Tuhannya Musa dan Tuhan mereka ya, tapi dia nggak mau ngomong Tuhan kami, tapi Tuhan kamu. Ya, terus itu luar biasa. Kemudian yukhrij lana mimma tumbitul ardh. Agar dia mengeluarkan lana untuk kami apa? Mimma dari apa? Dari apa di bumi ya? Bumi. Tunbi itu apa yang bumi tumbuhkan, apa yang bumi dibalik, apa yang bumi tumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan bumi ya? Apa yang bumi tumbuhkan? Min baqaliha dari seperti dari sayurnya, dari sayurnya wa qithaiha dan mentimunnya wafu miha dan bawang putih ya. Ya, bawang putihnya wa ada siha adas dan kacang adasnya wa basaliha dan bawang merahnya. Kola atas. Kola apa arti kola? Menjawab. Kola itu Musa berkata. Nah, kan kola. Nah, Musa berkata. Atau dia berkata, tapi dianya kan Musa ya. Nah, dia Musa berkata. Kola atas tabdilunal ladzi. Nah, apakah kamu? Kok kamu? Kalian. Ta'una, ya, ta'una berarti apakah kalian? Nah, tabadil itu, tabadal tadi mengganti.
apakah kalian meminta ganti sesuatu Ya, meminta ganti sesuatu yang buruk. alladzi yang Alladzi huwa khair. apa itu? Yang sesuatu yang lebih baik. Nih alladzi huwa adna. Nah, adna itu yang rendah. Nah, ya, meminta sesuatu yang dia lebih rendah dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, Yang lebih gitu. Ya, Terus, ini buruk. ya kan adna itu rendah, billadzi Ya. dengan sesuatu yang lebih baik. lebih baik. Nah, terus Itu misron fa'in oh ini aja ihbitu misron apa artinya? itu misron, pergilah kalian. Ihbitu itu turunlah kalian. Oh, turunlah kalian ya. Oh, turunlah kalian Misron ke suatu misron ke ke kota. kota ya. Suatu Turunlah kota. kalian ke kota. Lanjut, fa'in Inna lakum masaltum masa'altum. Nah, pasti kalian maka inna Iya. sesungguhnya maka maka sesungguhnya bagi kalian masa'altum masa'altum apa yang kalian minta. Oke, Ya. lanjut. Waduribat alaih. Waduribat alaihimul ladilahus Sampai situ aja. Sampai situ waduribat alaihimul zillah dan Iya. Kemudian ya. Dan mereka. Itu di garis 2 tuh. Garis 2 berarti dia dan dia dan di garis 2 majhul. Dan ditimpakan dan ditimpakan alaihim atas kepada mereka alaihim atas mereka kepada mereka boleh atas mereka zillah apa? Kehinaan. Ya, boleh kenisaan kehinaan. Oh, hina ya. Kehinaan. Kehinaan. Wal baca lagi. Wal maskanah. Wal maskanah itu dulu. Wal maskanah dan masakin. Masakin apa masakin? Dan kemiskinan. Ya. Nah, kan masakin ya, miskin ya. Dan kemiskinan. Terus baca lagi. Waba'u bighadabin minallah. Nah, apa itu? Dan mereka dapat kemurkaan dari Allah. Ya, dan mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Lanjut. Zalika bi'annahum. Ya. Apa artinya? Zalika itu yang demikian itu annahum kalian mereka disebabkan dulunya nih harusnya gini zalika bi annahum kanu yakfurun yang demikian itu disebabkan mereka dulunya kufur kafir atau kufur bi ayatillah kepada dari ayat-ayat Allah kepada ayat-ayat Allah. Oke, lanjut wayaqtulunan nabiyina bighairil haqq. Dan ayat-ayat Allah mana tadi? Kemudian wayaqtulu dan membunuh para nabi bighairil haqq tanpa hak. Nah, hak kan bahasa Indonesia tuh hak. Nah, enggak usah diartikan tanpa hak. Nah, dengan tanpa hak. Ya. Dalika bima asawa kanu ya'tadun. Yang demikian itu
Karena mereka disebabkan durhaka dulunya, dan melampaui batas. ya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu mereka dulunya durhaka. disebabkan mereka dulunya melampaui batas dan berlebih-lebihan. Boleh tambahinnya melampaui batas dan berlebih-lebihan. Oke. Masya Allah, barakallahu fiik. Panjang ya. Kita rapikan sedikit ya Mbak. Oke, yang lain boleh menyimak. Ayat 61. Wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, ya kan? Lan nasbiro. Wahai Musa, kami tidak akan ala ta'ami wahidin. Nah, kami tidak akan bersabar atas makanan yang satu aja, makanan satu aja, satu jenis maksudnya ya. Makanan yang satu. Nah, fad'u lana rabbaka, maka berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu. Yukhrij lana, agar dia mengeluarkan untuk kami mimma tumbitul ard, ya, dari apa yang bumi tumbuhkan. Mim baqaliha, dari sayurnya, wa kissaiha, dan mentimunnya, wa fumiha, dan bawang putihnya, wa adasiha, dan kacang adasnya, wa basaliha, dan bawang merahnya. Qala, Musa berkata, atas tabdiluna, apakah kalian meminta ganti sesuatu? Allazi huwa adna billadzi huwa khair. Ya, minta ganti apa? Minta ganti sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang baik. Khair, ya kan? Sesuatu yang baik. Dia tanya Musa ya. Ihbitu misra, turunlah kalian ke kota. Fa inna lakum ma sa'altum, maka sesungguhnya bagi kalian apa yang kalian minta. Wa duribat alaihimul zillah, dan ditimpakan kepada mereka kehinaan. Nah, dia suruh turun ke kota tapi ditimpa kehinaan ya. Wal maskanah, dan kemiskinan. Waba'u bighadabin, dan mendapatkan kemurkaan minallah, dari Allah. Dzalika bi annahum, yang demikian itu kanu yafuru bi ayatillah, dan yang demikian itu disebabkan mereka dulunya, nah kanu itu mereka dulunya, yakfuruna, kafir, bi ayatillah, kepada ayat-ayat Allah. Wa yaqtulunan nabiyyina, dan membunuh nabi-nabi atau para nabi, dengan tanpa hak. Nah, dengan tanpa hak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan dulunya, ya, asaw itu bermaksiat ya. Asaw itu bermaksiat. Yang demikian itu disebabkan mereka dulunya melampaui batas dan berlebih-lebihan ya. Melampaui batas dan berlebih-lebihan itu maksudnya bermaksiat. Nah, itu ya. Insyaallah ya, panjang ya Mbak Heva, insyaallah. Tapi kan kalau pelan-pelan bisa aja ya, tinggal ngerangkainya nanti nggak apa-apa kita lihat di Quran. Ya, kalau ngerangkainya itu lihat di Quran terjemahan kan udah rapi tuh. Tapi kita pakai ini karena di Quran terjemahan tuh kadang-kadang dia pakai mu, padahal dia kum atau kita terjemah yang benernya ini, kita ini udah bener nih, kum itu kalian bukan kamu. Nah, itu ya. Oke. Baik teman-teman, di ayat 61 yang terakhir ini apa maknanya?
ceritanya kan belum bisa masuk ke Palestina tadi kan, masih muter-muter aja disiksa sama Allah ya. Akhirnya dia minta makan, dikasih makan siap saji apa tadi, mana dan salwa ya. Tapi dia bosan, mereka bilang ya Musa, kami ini tidak sabar terhadap makanan yang cuma satu ini aja. Dia bilang gitu ya, mereka bilang gitu. Pagi makan mana salwa, siang mana salwa, sore juga. Jadi mereka itu bosan ya. Maka wahai Musa, berdoalah kamu kepada Tuhanmu. Masya Allah. Jadi Tuhanmu bukan Tuhan kita ya. Mereka itu nggak mau menganggap Allah ya. Jadi berdoalah kepada Tuhanmu. Harusnya kepada Tuhan kita kan. Tapi mereka nggak mau. Tuhanmu. Agar dia mengeluarkan untuk kami dari apa yang bumi tumbuhkan. Kami mau makan makanan yang tumbuh dari bumi. Apa itu? Ada sayur mayur ya. Contohnya sekarang itu ada kangkung, ada bayam, ada singkong, mentimun, bawang putih, bawang merah dan semuanya. Ya. Sebenarnya itu wajar tidak? Dia minta seperti itu. Wajar aja. Wajar ya. Wajar dia minta itu karena bosan. Sebenarnya wajar. Tapi prosesnya mereka tidak sabar. Mereka mengeluh. Padahal nanti juga akan diberikan. Tapi mereka tidak sabar dan mengeluh. Nah, kemudian pada saat Musa berdoa kepada Allah agar ditumbuhkan di kampungnya itu dikabulkan enggak? Ternyata Allah tidak kabulkan. Tidak kabulkan. Waktu Allah minta, ya Allah berikan makanan lain. Ternyata Allah tidak mengabulkan. Tapi kata Musa, apakah kalian minta ganti dari sesuatu yang lebih, maksudnya mengganti kepada sesuatu yang lebih rendah dari sesuatu yang sudah baik, ya kan? Nah, kemudian dengan meninggalkan yang lebih bagus. Maksudnya udah ada, dia minta lagi diganti dengan sesuatu yang lebih rendah. Padahal kita sudah ada makanan yang lebih bagus, yaitu mana dan salwa. Masa kalian ini udah terbaik Allah berikan, masa mau minta yang lebih rendah daripada yang sudah baik ini. Kemudian kata Musa, saya itu malu minta sama Allah, ya kan? Turunlah ke kota lain, ke negeri lain, bukan di sini, ya kan? Kola ya, Musa berkata, turunlah kalian, turun ke kota lain. Maka sungguh ada untuk kalian apa yang kalian minta, kata Musa ya kan. Ini masalahnya bukan masalah makanan, tapi ketidaksabaran atas takdir Allah. Sebenarnya bukan tidak ada makanan lain, tapi dia tidak sabar terhadap takdir Allah. Maka akhirnya mereka itu bukannya dikabulkan mendapatkan makanan lain, tapi ditimpakan apa? Ditimpakan suatu kehinaan ya. Jadi kehinaan. Jadi Bani Israel itu masalahnya sepanjang sejarah mereka ya begitu terus, yaitu dia ditimpakan kehinaan, kemiskinan, mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Kenapa? Karena disebabkan mereka itu kafir kepada ayat-ayat Allah. Ada Taurat, mereka tidak kerjakan. Ada Injil, mereka tidak kerjakan. Bahkan membunuh nabi-nabi Allah tanpa diketahui apa dia tidak mempunyai hak untuk membunuhnya. Nah, gitu ya. Mereka juga apa? Bermaksiat, melampaui batas. Nah, oleh sebab itu, maka Allah siksa mereka. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat 61 ini adalah bahayanya kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya kita kafir kepada ayat-ayat yang sudah Allah sampaikan. Termasuk kita tidak boleh menentang apa-apa yang sudah para ulama menyampaikan kepada kita ayat-ayat yang benar di sisi Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, demikian teman-teman. Bagaimana? Mendengar 4 ayat saja kita sudah dapat ceritanya bagaimana kaum Nabi Musa. Ya. Oke, cukup ya teman-teman. Masya Allah. Gimana? Dengan menerjemahkan dan tahu maknanya, tambah nggak pemahaman kita ya, bagaimana kita harus bersyukur, nggak boleh kafir pada Allah, harus patuh, harus sabar. Baik teman-teman, cukup ya untuk terjemahan kita pada malam hari ini. Masya Allah, untuk teman-teman yang sudah mencoba untuk menerjemahkan, yang belum coba saja, nggak usah takut-takut, coba aja terjemahkan walaupun nggak sempat nanti menyampaikan di Zoom, insya Allah menyimak, menambah juga pengetahuan dan kemahiran kita dalam menerjemahkan. Baik, sampai di sini ada yang mau kasih komentar atau mau ngomong apa? Silahkan sebelum kita ditutup. Gimana kesan-kesannya? Ada yang mau komentar? Kita meren?
susah, cuman penasaran kalau belum ini. Ya, itu bagus tuh orang-orang pinter itu ya. Jadi kita itu harus ada rasa penasaran. Kalau kita udah nyerah, pokoknya Iya. kuncinya cari dulu aja artinya ya. Cari Iya. aja dulu mengenai nyusun, nanti aja susun sambil kan ada kata-kata ditambah nggak ada di sini, itu kita rapikan menurut Al-Quran. Karena memang bahasa Arab ini tidak semua yang tertulis, kadang-kadang dia tersirat saja. Nah, itu hanya orang-orang yang mengetahui ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, ilmu kesusastraan. Sementara kan kita masih belum tahu ya, boleh kita lihat di Al-Quran untuk tambahan-tambahannya begitu. Nah, jadi disempurnakan dengan kita tambah dengan apa-apa yang kita lihat di Al-Quran. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita bertemu dengan PR selanjutnya ayat 62 sampai 69 ya. Ayat 62 sampai 69. Oke, nanti kita bagi-bagi lagi ya. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, syukuran wa jazakumullahu khairan atas kehadiran teman-teman. Semoga teman-teman tidak pernah bosan ya, karena akan merasa manfaatnya itu nanti kalau udah sering menterjemah, dan juz 1 ini kita baca udah mulai kebayang. Misalnya muhsinin, berarti muhsinin berarti orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang beruntung, ya kan? Muhsinin, karena dari muf'il, muf'ilun, muf'ilin, muhsinin. Nah, jadi wazan yang kita hafalkan itu kalau kita ketemu di ayat-ayat Al-Quran ini, kita akan mudah ini siapa, ini pelakunya siapa, akan mudah kita menentukan siapa pelakunya. Seperti itu ya. Jadi kuncinya harus diulang-ulang dulu wazannya dan latihan untuk menebak-nebak arti dalam terjemahan. Makanya coba latih menterjemah, misalnya tatakun dari kata takwa, tauna berarti kalian. Nah, kan gitu. Ya kan? Nah, contohnya banyak kok ditemukan 6 wazan ini di ayat-ayat Al-Qur'an. Baik. Oke, teman-teman, kita dokumentasi dulu untuk pertemuan malam hari ini. Silahkan yang mau melihatkan wajah semangatnya, dibuka dulu kameranya. Mbak Tina, Mbak Dwi, oke. Oke ya. Oke ya, senyum ya. 1, 2, 3. Nah, oke, saya kopas dulu. Masya Allah. Oke, baik teman-teman, kita cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Jangan lupa kita menutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Barakallahu fiik. Barakallah. Teh Iin lagi. Ya, amin, amin insyaallah. Teman-teman juga sehat ya. Teh Iin ada acara keluarga ketempatan rumahnya. Ya Allah. Ya udah ya, izin live ya. Saya end meeting dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.